Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Rezikrullah, NPM 10.19002. Di sini saya dari Prodi Fakultas Kedokteran akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah saya buat, yaitu mengenai dari hubungan antara paritas, interval dan usia ibu dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang tahun 2021. Kemudian untuk yang pertama dari latar belakang terlebih dahulu, di mana untuk yang pertama itu mengangkat dari AKI atau angka kematian ibu itu merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara. Kemudian juga berdasarkan dari target SDGs atau Sustainable Development di Indonesia sendiri untuk AKI masih jauh dari target global sekitar 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2030. Untuk AKI di Indonesia sendiri berdasarkan data SUPAS pada tahun 2015 sebesar 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian sedangkan menurut dari Kemenkes untuk kematian ibu pada tahun 2020 itu sebanyak 4.627 kematian. Kemudian juga faktor yang menyebabkan kematian ibu salah satunya itu adalah preeklamsia. Untuk preeklamsia sendiri di Indonesia meningkat peringkat ketiga. Untuk di Karawang sendiri itu menempati peringkat ketiga penyumbang dari kematian ibu. Kemudian juga berdasarkan dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2021 didapat 4.936 kasus rujukan dari pasien case primer ke pasien case lanjutan dengan rincian itu 1.099 kasus preeklamsia atau sekitar 22,2%. Nah, di mana masih tingginya angka preeklamsia di Kabupaten Karawang dan belum pernah ada penelitian tentang gambaran penyebab preeklamsia di wilayah tersebut, menjadikan latar belakang penulis untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang. Kemudian selanjutnya itu ada rumusan masalah di mana yang pertama itu untuk melihat apakah terdapat hubungan paritas dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang, kemudian juga apakah terdapat hubungan terparitas dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang, kemudian yang ketiga itu apakah terdapat hubungan usia ibu dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang. Kemudian yang ketiga itu untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk membahas hubungan paritas dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang tahun 2021, kemudian juga untuk menganalisis hubungan intervaparitas dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang tahun 2021. Yang terakhir itu untuk menganalisis hubungan usia ibu dengan kejadian preeklamsia di Kabupaten Karawang tahun 2021. Selanjutnya, mengenai dari subjek penelitian untuk populasi target itu adalah penelitiannya itu untuk ibu hamil yang dirujuk dari pasien kes primer ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang pada tahun 2021. Untuk populasi terjangkau itu seluruh ibu hamil yang dirujuk dari pasien kes primer di Kabupaten Karawang yang datanya telah tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Kemudian selanjutnya untuk teknik pemilihan sampelnya ini itu menggunakan apa, itu data sekunder berupa rekam medis ibu hamil yang dirujuk dari pasien case primer ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang dengan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang terkait memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana teknik pengambilan sampel itu adalah composite sampling. Kemudian untuk kriteria inklusinya, dia itu pasien dengan data rekam medis lengkap mencukup data yang diperlukan untuk penelitian itu dari paritas, intervaparitas, dan juga usia ibu yang terdapat datanya itu di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2021. Untuk kriteria eksklusi, dia itu ibu hamil yang usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Kemudian untuk ukuran sampel dengan rumus sebagai berikut. Yang dibutuhkan itu sampel minimal itu 399 pasien. Kemudian untuk hasil penelitian sebagai berikut berdasarkan divariat itu untuk data rekam medik kelompok paritas ibu di Dinkes Kesehatan Kabupaten Karawang itu berjumlah 74 responden dengan persentasenya itu 42,2%. Untuk referensi data rekam medik kelompok paritas ibu di Dinas Kesehatan Karawang terbanyak itu lebih dari 5 tahun dengan jumlah 252 responden dengan persentase 61,2%. Kemudian untuk yang kelompok usia ibu yaitu eh, didapatkan dengan kelompok usia lebih dari 35 tahun dengan responden itu 245 responden, persentasenya itu 59,5%. Kemudian untuk yang rekam medik preeklamsia di Kabupaten Karawang, itu ada 362 responden dengan persentasenya itu 87,9%. Kemudian selanjutnya untuk nilai p-value-nya yaitu 0,02, maka terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian preeklamsia. Kemudian juga untuk yang analisis bivariat selanjutnya itu terdapat p-value-nya itu 0,000 untuk intervalitas paritas dengan kejadian preeklamsia yang menandakan adanya signifikansi. Kemudian selanjutnya itu dari usia ibu di mana p-value itu 0,00
yang diartikan adanya hubungan antara usia ibu dengan kejadian preeklamsia. Untuk pembahasannya, di mana hubungan paritas dengan kejadian preeklamsia untuk p-value-nya itu 0,002, berarti mengindikasikan terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dan kejadian preeklamsia. Untuk paritas sendiri, dia itu dicapai pada usia kehamilan 20 minggu atau kira-kiranya 5 bulan kehamilan atau berat berat apa berat janin 500 gram. Kemudian juga kemudian pada wanita yang baru pertama kali hamil itu mengalami reaksi stres sehingga terjadi peningkatan hormon kortisol, di mana efek kortisol sendiri dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah, di mana pada wanita multiparitas itu bisa muncul respon imun, di antaranya penurunan HLA-G yang berfungsi untuk modulasi agar ibu tidak menolak konsepsi. Kemudian untuk yang interval paritas sendiri, p-value itu 0,00 dengan resiko tingginya itu kurang dari 2 tahun dan lebih dari 5 tahun. Untuk faktor itu bisa dikarenakan imunologis, dikarenakan bisa terjadi adanya dysregulasi toleransi maternal terhadap antigen plasenta dan janin. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada dengan usia ibu, di mana terhadap kejadian preeklamsia p-value-nya itu 0,00. Pada penelitian yang sama juga atau dari Giovanna dan kawan-kawan menyatakan bahwa wanita yang berusia 30-35 tahun atau lebih dia itu akan mengalami degenerasi fungsi fisiologis, yaitu reproduksi dari rigiditas jalan lahir. Wanita yang hamil kurang dari 20 tahun dia itu adanya resiko distosia. Kemudian oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa umur yang aman atau ideal itu 20-35 tahun untuk kehamilan. Kemudian selanjutnya itu ada simpulannya juga, yang pertama yaitu terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian preeklamsia dengan hasil p-value-nya itu 0,02 atau p-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian dilanjut dengan saran di mana perlu adanya penyuluhan terkait faktor risiko terjadinya preeklamsia dikarenakan prevalensi preeklamsia di Kabupaten Kepulauan tinggi. Kemudian diperlukan adanya deteksi dini untuk mendiagnosis lebih awal terjadinya preeklamsia. Mana pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan dan memperhatikan variabel lainnya. Ya, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.